raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan untuk bisa sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Huda 19 Gelondong ini, dan insya Allah dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Ini hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, pertemuan ke-162. Tema yang akan dibahas yaitu mengenai menuntut ilmu atau qiyamul lail, mana lebih utama? Mana yang lebih utama antara tolabul ilmi atau menuntut ilmu dengan qiyamul lail atau sholat malam? Ya, ini kita akan bahas mana yang utama, menuntut ilmu atau sholat malam. Itu yang bagus ya, menuntut ilmu dan sholat. Sip, sudah jawabannya terjawab, maka kita akhiri ya. Oke. Baik, mana yang lebih utama antara tolabul ilma, menuntut ilmu dengan sholat malam? Hadirin rahimakumullah, dua-duanya memiliki fadilah atau keutamaan. Orang yang menuntut ilmu memiliki keutamaan-keutamaan. Begitupun orang yang melakukan sholat malam atau qiyamul lail juga ada dasarnya, ada landasannya, pahalanya juga jelas termaktub di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Seandainya terpaksanya dia harus memilih, maka pilih yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat malam. Artinya apa? Menuntut ilmu itu utama, tolabul ilmi ya, sholat malam atau qiyamul lail juga utama. Tetapi di antara yang utama, paling utama di antara utama ini, yaitu menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini banyak dasarnya. Misalnya yang mengutip dari hadis tolabul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada yang dalam hadis yang lain dari apa? Dari mulai belayan, dari lahiran sampai liang lahat. Artinya apa? Setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Hukumnya wajib fardu bagi setiap muslimat untuk menuntut ilmu. Nah, tetapi sama-sama ada keutamaan, menuntut ilmu itu ada keutamaan yang lebih atau lebih utama. Makanya tadi kita memilihnya menuntut ilmu. Tapi jelas ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Misalnya apa? Niat menuntut ilmunya, cara menuntut ilmunya, apa ilmu yang dipelajari, itu juga bisa menjadi tidak wajib. Sebaiknya setiap kita ya, itu menuntut ilmu dengan niat yang benar. Itu apa? Niatkan ibadah, lalu tujuannya supaya terhindari dari kebodohan, kejahilan, atau memudahkan pemahaman mengenai beribadah supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi tidak asal menuntut ilmu. Bapak Ibu tidak usah membayangkan menuntut ilmu itu seperti anak sekolahan. Berangkat pagi, pulang siang, atau berangkat pagi, pulang sore, atau anak kuliahan. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan menuntut ilmu. Tetapi hadirnya jenengan semua ke majelis ini majelis ta'lim, majelis ilmu. Ba'da maghrib di Masjidul Huda 19 Glondong ini juga termasuknya apa? Tholabul ilmi. Menuntut ilmu. Meskipun di sini tidak ada presensi yang paten ya. Ada presensi yang hadir melebihi yang absen, yang tidak hadir melebihi 5% maka tidak naik, enggak ya, atau tidak lulus. Silahkan ya, nanti Pak Uji yang paling naik duluan karena yang pegang presensi. Dulu di awal saya masih pegang presensi ya, awal dari 18, 20, 25 itu masih ada nama-namanya, maka saya simpan rapi-rapi. Ini adalah bukti sejarah ya, awal catatan pengajian malam Rabu ya. Jadi sifatnya itu wajibnya tentu dengan niat yang benar, menghilangkan kebodohan dari dirinya maupun dari orang lain. Kenapa kok sampai sebegitu pentingnya untuk menuntut ilmu, menghindari kebodohan? Yang bodoh, tapi tidak semua ya. Bodoh itu atau jahil itu bisa menimbulkan, bisa mudah untuk dikenai atau menderita gitu ya, mengalami kefakiran, gampangannya miskin atau kurang inovasi nantinya karena tidak ada pengetahuan, maka apa akan tertinggal, apa-apanya tertinggal, sehingga apa tidak ada yang dapat ia peroleh. Maka bodoh itu harus seimbang antara ilmu agama dengan ilmu yang umum itu ya, karena kalau ilmu misalnya kita punya yang gini kita keluarkan apalnya kan masih mengulang-ulang terus ya. Oke, bagus pertanyaannya. Mana yang lebih utama? Apakah harus seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia gitu ya, ilmu dan agama. Hadirin rahimakumullah, kalau Bapak Ibu pesantren, mondok pesantren atau lagi di pondok yang salaf, itu mesti diajari atau belajar namanya kitab Ta'lim Muta'alim, Ajar-Nuzi. Itu wajib. Bagi santri itu mesti. Jadi di sana disebutkan mengenai ilmu, termasuk ilmu apa yang perlu dipelajari. Kemudian ada ilmu yang tidak wajib dipelajari. Lalu tadi pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu agama dan ilmu yang keduniawian? Mana yang lebih utama? Atau haruskah seimbang? Tidak harus seimbang. Tetapi ilmu agama harus dominan. Terutama mengenai akidah, ketauhidan, itu harus dominan. Baru akhlak, kemudian ibadah. Setelah itu apa? Muamalah, yang terkait dengan manusia, kehidupan dunia. Muamalah. Jadi akidah dulu, pondasinya dibenahi, dimaksimalkan, kemudian akhlaknya, kemudian ibadah, setelah itu muamalah. Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami, itu tidak bisa seimbang untuk ilmu agama atau ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu harus lebih dominan. Kalau dikaitkan misalnya dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa misalnya, atau dalam surat yang lain, surat Ad-Duha, bahwa akhirat itu lebih kekal, lebih utama dibandingkan keduniaan atau dunia. Maka itu kalau dikaitkan dengan ilmu,
pun demikian, maka ilmu agama harus lebih dominan. Ilmu agama itu tidak melulu misalnya pasolatan atau zakat, tetapi terkait dengan akidah. Utamakan akidahnya, keyakinannya, keesaan kepada Allah, tentang esanya Allah. Begitu ya. Terus nanti banyak keutamaan dari menuntut ilmu. Berikutnya, bagaimana bentuk menuntut ilmu? Tadi kalau saya singgung, apakah harus bentuk sekolah? Tidak. Menuntut ilmu itu hadir ke sini juga sudah menuntut ilmu. Tolaba disebutnya, tolaba itu menuntut. Bisa formal atau informal atau non formal. Jadi silakan, selama ada pengetahuan baru dari orang lain, itu adalah guru. Imam Ali itu atau sahabat Ali menyebutkan, siapapun orang yang memberitahu aku, yang mengajari aku, terutama perihal akidah, maka dia adalah guruku. Meskipun hanya misalnya secuil atau sedikit tentang Allah, maka dia adalah guru. Jadi bentuk menuntut ilmu itu tidak harus formal. Kemudian kalau dikaitkan dengan hadis, ini mengenai faidahnya menuntut ilmu. Ada itu pesannya Imam Syafi'i, itu ada 6 kunci. Alalan tanalal ilma illa bisittatin. Ada seterusnya. Itu ada 6 syarat. Kalau menurut Imam Syafi'i yang dikutip dalam kitab Ta'lim. Tetapi saya mengutip untuk memotivasi betapa pentingnya menuntut ilmu, bahwa di hadis disebutkan ada ini, jadilah engkau itu seorang yang berilmu, jadilah atau orang yang penuntut ilmu, atau pendengar, atau pecinta ilmu. Wala takun khomisan, maka engkau akan celaka. Dikun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Yang pertama, jadilah engkau itu yang aliman, orang yang berilmu. Bahasa kerennya itu intelektual. Jadi secara akademis jos, IQ-nya moncer. Jadi ilmuwan. Seandainya nggak bisa, Allah mentakdirkan ada keterbatasan secara IQ, di otaknya mungkin nggak secemerlang Habibie atau siapa yang lain, tokoh yang lain, maka apa? Muta'alliman, penuntut ilmu, yaitu siapa? Murid. Muridun itu artinya orang yang pengen. Murid, makanya murid disebut siswa itu kan muridun, artinya orang yang pengen. Pengen apa? Pengen ilmu, haus akan ilmu pengetahuan, muridun. Jadi muta'aliman itu jadilah orang yang menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Silahkan pilih, banyak caranya, apalagi sekarang. Tetapi ingat, belajar sebaiknya didampingi atau ada jelas gurunya. Jangan mengandalkan 1 atau 2 sumber yang belum kredibel, belum teruji, belum jelas betul atau salahnya. Kenapa? Karena sekarang di media sosial, di internet misalnya ya, itu banyak orang yang mau menyesatkan, banyak. Judulnya saja Islam, ada label-label Islamnya, tetapi ternyata ajarannya keluar. Bisa jadi. Jadi muta'aliman menjadi murid itu harus jelas. Ini yang saya jadikan guru itu jelas. Kapasitas ilmunya jelas, backgroundnya jelas, kemampuannya jelas, maksudnya itu layak, tidak asal-asalan. Lalu yang ketiga, mustami'an. Kalau nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi murid, maka apa? Mustami'an, menjadi pendengar. Nah ini salah satunya adalah mustami'an seperti kita. Nih Bapak Ibu semua, mustami'an, pendengar. Kalau pendengar itu bisa jadi yang diandalkan adalah telinga. Yang lain mungkin sambil beraktivitas, jadi tidak secara khusus. Kalau muta'aliman itu jelas, jadi bersatu majelis berhadapan-hadapan.
Kalau mustami'an itu bisa jadi tidak satu majelis, jadi terpisah, jadi tidak secara formal. Nabi saja itu menjadi mustami'an. Kapan menjadi mustami'an? Ketika satu hari Nabi Muhammad meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud yang di dalam kisahnya atau dari biografi mengenai Ibnu Mas'ud itu kan fisiknya itu kecil. Kalau istilah di kita itu mungkin mohon maaf ya, seperti boncel. Tahu boncel? Ada yang paham boncel? Ya kalau itu kerdil gitu ya. Tapi ya boncel istilahnya ya. Jadi kecil. Beda dengan keumuman yang sahabat Nabi yang lain. Ya cebol ya, boncel cebol mirip ya. Itu apa? Kata Nabi Muhammad, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran padaku. Nah, Ibnu Mas'ud ini agak bukannya menolak, tapi malah bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, apakah aku pantas layak membacakan ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Quran itu engkau yang menerimanya, Allah turunkan kepadamu. Apa kata Nabi? Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, artinya apa? Nabi pun belajar mendengar menjadi mustami'an. Seseorang sebelum mencapai aliman, muta'aliman, itu dia harus bisa dulu menjadi sebagai apa? Mustami'an. Banyak mendengar. Jadi keluhan atau masukan dari orang itu dia apa? Serap. Sehingga apa? Semakin banyak masukan yang ia dengar, itu akan mempengaruhi, diolah oleh otaknya, itu diolah, hatinya itu dilibatkan, maka apa yang ia akan tuturkan, apa yang ia akan putuskan, itu adalah yang baik. Beda kalau tidak mau mendengar. Hari Senin kemarin kan termasuk hari yang menyedihkan bagi para buruh. Mungkin jenengan nggak ngerasakan sekarang ya. Tapi tidak tahu 5 atau 10 tahun yang akan datang, anak cucu kita itu apa dampaknya dari undang-undang Ciptaker yang sudah resmi sekarang jadikan undang-undang. Bagi kita mungkin biasa aja, nggak ngaruh ke harga, misalnya harga tempe atau apa hari ini Bu. Tapi bisa dilihat nanti. Halus gimana? Karena apa? Tidak mau mustami'an, nggak mau mendengar. Nah, orang yang kata Nabi yang keempat, selain kalau nggak bisa menjadi guru, menjadi murid, menjadi mustami'an, maka apa? Muhibban, pecinta ilmu. Jadi pecinta ilmu diantaranya apa? Yang gampangannya ini, suami istrinya mau bilang, ya atau apa, bapak izin habis maghrib nggak langsung pulang, tapi mau ikut pengajian. Nah, kalau si bapak ini muhibban, maka apa? Ya silahkan, diizinkan, pecinta ilmu. Jadi orang pecinta ilmu itu tidak mencegah adanya majelis ilmu, tidak mencegah orang mendengar kebaikan atau agama atau tabligh. Jadi ada rasa cinta, tapi ada keterbatasan. Senang dia terhadap ilmu, tapi bisa jadi secara fisik dia terbatas. Mungkin dari pendengaran dia kurang mampu, dari otak juga dia nggak mampu. Maka apa? Tapi dia ada senangnya, muhibban. Kata Nabi, jangan sampai menjadi yang kelima, golongan yang kelima. Fala takun khomisan. Yaitu apa yang kelima? Orang yang nggak berilmu, orang nggak mau menuntut ilmu, nggak mau dengar, mau mendengarkan ilmu, lalu apa? Tidak cinta ilmu, maka engkau akan binasa. Apa ini maksudnya? Ya jelas, apa-apa kalau nggak dengan ilmu pengetahuan, kacau. Benerin AC, padahal dia skillnya ngetik, nggak bakal nyambung. Ya, jago ngepel, disuruh pasang genteng, yang nggak bakal nyambung. Itu artinya maksudnya apa? Kalau nggak dengan ilmunya, tidak menjadi orang yang berilmu, aliman, muta'aliman, kemudian mustami'an dan muhibban, maka apa? Dia akan hancur, binasa itu. Nggak tahu tentang mesin cuci, disuruh nyuci pakai mesin cuci, rusak semua dipencet,
yang penting nyala. Bisa rusak itu. Jadi kacau nanti kehidupan. Masang genteng enggak pas. Artinya apa? Meskipun tertutup, begitu hujan bocor. Karena tidak ada ilmunya. Gih. Tapi kadang-kadang istirahat itu mungkin membernya udah kebutuhan handphone dari sini itu udah ingat sampai rumah itu udah lupa apa yang diomong tadi kadang-kadang gitu loh. Gih, ngeblank. Gih. Betul. Itu normal, orang itu lupa, itu wajar. Makanya ya faktor usia dan yang masih muda juga banyak ya. Jadi telinga masuk ke telinga kanan, keluar ke kiri. Begitu sampai gerbang sana sudah lali. Oh, tadi ngomongin apa ya? Makanya ada. Jadi ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Itu panggilan kebutuhan. Jadi kata Imam Ali juga ini terkait ilmu, ikatlah ilmu dengan menuliskannya, dengan mencatat. Nah sekarang Bapak Ibu bersyukur para ulama dulu kan belum ada kertas sebanyak ini, semudah ini. Tapi menuliskannya. Abu Hurairah itu saking demennya, saking sukanya terhadap hadis Nabi, itu apa? Dia hampir, jadi waktu semalaman atau seharian itu fokusnya ke hadis. Oleh Nabi itu diingatkan. Apa kata Nabi? Ayutaro qabla ayyanam. Sebaiknya kamu itu witir dulu sebelum tidur. Artinya apa? Menuntut ilmu juga harus ada, nggak ngotot menuntut ilmu terus ibadahnya dilupakan. Jadi ada kalau tadi istilahnya penyeimbang. Jadi ada biar nggak melulu, nggak monoton menuntut ilmu terus. Rahimakumullah. Kalau Rasulullah SAW itu memerintahkan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu terbiasa menghafal hadis, pokoknya mempelajari hadis di awal malam, lalu tidurnya di akhir malam, maka Nabi membimbing Abu Hurairah ini untuk apa? Untuk seimbang ada ibadahnya. Jadi kalau tadi ikatlah ilmu dengan mencatat, itu bersyukur. Ilmu-ilmunya para ulama dulu itu dalam tulisan sekarang. Imam Syafi'i disebutkan, begitupun siapa? Imam Al-Ghazali ketika mau menulis kitab itu sholat sunnah dulu. Jadi nggak dalam keadaan nggak berwudu, tapi dalam keadaan suci setelah sholat sunnah menuliskan. Makanya apa? Berkahnya sampai sekarang. Kitab Al-Ghazali banyak banget kitabnya yang populer itu Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang dipelajari. Padahal itu kan sekitar 300-an Hijriah. Berarti sekitar 200 atau 250 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau dibandingkan dengan sekarang berarti sekitar 10 abad yang lalu. 10 atau 11 abad yang lalu sampai sekarang masih ada dalam bentuk catatan. Makanya dicatat. Saya saja ini ilmunya. Ini kan menerapkan ilmunya Ali ya. Saya catat ini meskipun yang baca mungkin akan bingung juga. Karena yang saya catat adalah harap gundul ya. Dan tulisan hanya kata-kata kuncinya saja. Ini saya belajar dari bapak saya. Bapak saya itu punya buku leces, tahu tidak buku leces? Tipis, mereknya Gunung Kelud. Masih ada nggak yang ngalamin nggak? Itu sampai sekarang masih ada. Saya nggak tahu kalau sekarang ini ya, karena jarang di kamarnya bapak. Itu huruf buku leces itu tulisannya Arab, tapi bahasanya Sunda. Jadi Arab pegon itu loh. Jadi huruf misalnya kalau bahasa Sundanya itu abdi apa gitu ya, itu pakai bahasa huruf Arab tapi bahasanya bahasa Sunda. Khutbah itu ya Allah ini itu khutbah, isinya khutbah, tapi pakai bahasa Arab, nulisnya huruf Arab tapi bahasanya bahasa Sunda. Arab Melayu, tapi ini bahasa Sunda Pak.
itunya pegon kan kalau dalam sini ya, kalau di pesantren salaf itu namanya Arab pegon itu ya. Arab. Jadi ada ininya sampai sekarang. Jadi terinspirasi, oh ya ada catatannya, ada buktinya. Ini kan tahun 78 atau 72 itu ada. Sampai 86 itu saya masih ingat ya. Karena pindah dari rumah yang dulu ini, pindah ke sini. Dulu rumahnya Mbah, jadi apa? Kakek saya, kakek dari ibu, pindah ke sini. Dipindah gitu ya. Tahun 86, 89. Pokoknya sebelum ada listrik. Itu masih ada. Bukunya leces, tipis udah. Terus kitabnya pun ada. Kitab-kitab jadul, kitab gundul, kitab kuning itu emang zaman jadul, kertasnya juga sudah kalau dilihat sekarang itu mesti nggak pada mau. Iya. Nggih. Nah, makanya itu adalah jasanya para ulama dulu mencatatkan ilmu. Jadi dicatat, ilmu itu dicatat. Beberapa memang dulu pernah di awal-awal kan sering saya buat fotokopian kan. Cara fotokopi itu adalah bentuk untuk mengikat ilmu ya. Kalau sekarang kan bentuknya seperti aplikasi ya, diterapkan. Jadi nggak perlu dicatat pun nggak apa-apa, tapi diamalkan. Sekira itu ya. Kemudian antara menuntut ilmu dengan qiyamul lail itu memang ada yang menyebutnya itu perbandingan yang nggak seimbang. Jelas hukumnya itu udah beda. Menuntut ilmu itu wajib, kemudian sholat qiyamul lail atau salat malam itu sunnah. Iya kalau dari segi hukumnya, tapi dari keutamaannya luar biasa dua-duanya. Keutamaan ilmu atau orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu itu banyak. Yang pertama apa? Allah akan angkat derajatnya. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Jelas. Di antara sekelompok orang yang akan diangkat derajatnya mesti orang yang pintar. Orang yang unggul secara IQ-nya. Ada juga pintar itu tidak harus dalam bidang tertentu. Karena ada orang yang pintar di bidang A tapi tidak mahir di bidang B. Beda-beda. Ada yang jago di bal-balan misalnya ya, tapi belum tentu jago di bidang lainnya. Ada yang di bidang misalnya jahit, belum tentu dia di montir. Atau sebaliknya. Jadi beda-beda. Nah, itu akan diangkat orang yang berilmu itu oleh Allah karena ilmunya, derajatnya. Kalau kepala sekolah SD Bodon, Muhammadiyah Bodon dulu namanya Pak Sukemi itu punya filsafat begini. Sopo ketoro ketarik. Siapa yang tampak dia akan diambil, dia akan diangkat. Orang yang nampak itu biasanya kan orang yang berilmu. Meskipun sebagian ada orang yang berilmu itu lebih memilih diam. Nah, mudah-mudahan masa-masa ini adalah masa-masa orang-orang yang berilmu sadar. Orang-orang yang berpengetahuan, yang pintar itu sadar. Ini layak Indonesia dipimpin oleh orang yang pintar. Pintar dan benar. Bukan yang enggak pintar, salah menewe sudah. Jahat maksudnya, bisa hancur negara. Maka Pak, orang-orang yang pintar itu sekarang saatnya ini harus sadar, berani. Karena resiko orang pintar itu kalah dengan orang yang berharta. Orang yang punya uang. Nah sudah kalah. Kalah lagi sama orang yang bejo ya kalau dalam iklan. Orang pintar kalah sama orang bejo. Disebutkan keutamaan menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i ini saya mengutip Imam Syafi'i. Saya bukan penggemar atau fans tapi suka ya. Jadi tokoh yang saya suka itu selain Imam Syafi'i kalau di Indonesia Muhammad Hatta. Jadi saya zaman kecil itu Muhammad Hatta punya korannya Muhammad Hatta pas meninggal. Jadi ada berita ada korannya tuh saya masih simpan di rumah. Siapa sih Muhammad Hatta? Sampai Iwan Fals saja membuat lagu khusus untuk Muhammad Hatta.
Ya, jadi Imam Syafi'i, Muhammad Hatta itu saya jadi terinspirasi. Kalau saya mengutip banyak Imam Syafi'i, mohon dimaklum. Itu yang karena yang saya suka ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau suka atau tidak, mau imam yang lain silahkan ya. Apa kata Imam Syafi'i? Laisa ba'da ada'il faraid syai'un afdalu min talabil ilmi. Qila lahu walal jihad fi sabilillah qala walal jihad fi sabilillah. Tidaklah lebih utama setelah melakukan hal yang wajib dari tolabul ilmi. Maksudnya tidak ada yang lebih utama setelah mengerjakan hal-hal yang fardu kecuali tolabul ilmi. Ada yang ditanyakan, qila lahu, dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Syafi'i, wala jihad, meskipun itu jihad fisabilillah. Qala wala jihad fisabilillah. Meskipun jihad fisabilillah, kata Imam Syafi'i, itu belum seberapa dibandingkan menuntut ilmu. Artinya tolabul ilmu itu lebih utama dibandingkan jihad. Maksudnya jihad dalam arti perang ini ya, perang fisabilillah, perang secara fisik. Menurut Imam Syafi'i. Lalu disebutkan lagi, ini catatan untuk kita semua. Laisal ilmu ma hufidho, al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan apa-apa yang diingat atau dihafal, melainkan al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu apa-apa yang bermanfaat. Lebih 45 ya. Jadi yang bermanfaat. Oke. Ya, biar nanti bisa ini tanya jawab. Jadi seyogyanya bagi kita semua itu apa-apanya didasari dengan ilmu. Sebab amalan, perbuatan bisa tertolak, bisa menjadi mubazir, menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan ilmunya. Bayangkan coba, misalnya ini Pak Kasilan diminta untuk nyetir, padahal nggak bisa nyetir, bahaya itu. Ya bahaya untuk Pak Kasilannya, bahaya kepada majikannya, bahaya mobilnya, orang lain pun bisa bahaya kalau nggak punya ilmu. Sekarang udah faktor O itu ya. Jadi ilmu itu gitu, harus apa-apa itu harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang, oh aku misalnya gengsi itu ya, ada anak remaja nggak di sini, nggak ada remaja ya, Ivan misalnya, wah ini ada calon mertua, ada ibunya ya, misalkan ada calon mertua, terus apa gegayaan, nih biar saya aja yang nyetir, padahal nggak bisa, ya. Malah repot ini ya, mementingkan gengsi malah celaka ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wala taqfu ma laisa laka bi ilm, jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu. Jadi harus ada ilmunya, apa itu harus ada ilmunya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, segala sesuatu itu dari pendengaran, penglihatan, dari hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang unik lagi nih. Saya mengutip dari Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Watlubul ibadah talaban la tadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu dengan sebenar-benarnya, tapi jangan melupakan ibadah. Dan tuntutlah ibadah atau lakukanlah ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi la tadurru bil ilmi. Kamu jangan melupakan ilmu atau jangan melupakan menuntut ilmu. Ini yang tadi ditanyakan. Harus seimbang. Ya, jadi artinya apa? Ibadah ya harus pakai ilmu, ilmu pun juga harus jadi penopang untuk ibadah. Ini harus seimbang, harus bisa seimbangnya, maksudnya itu ada, jangan sampai monoton ke ibadah terus atau menuntut ilmu terus. Menuntut ilmu sampai gampangannya ya, sampai S1 lurus, S2, S3, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu sedekah, nggak pernah serawung, nggak pernah sholat malam, nggak pernah baca Quran, ya percuma juga. Maksudnya apa? Percuma dari segi agamanya. Kalau dari keilmuan, ilmunya mungkin dia bagus, bisa bermanfaat, tetapi untuk ibadahnya kurang. Profesor tapi nggak sholat, profesor tapi nggak mau zakat,
profesor tapi nggak bisa ngaji atau nggak mau ngaji, kan bahaya itu ya. Itu namanya bisa berdampak buruk nantinya. Ini disclaimer ini. Yang sudah biasa beribadah tapi belum punya atau sedikit ilmu mengenai ibadah yang ia lakukan, setelah mendengar ini bukan berarti lalu mementingkan menuntut ilmu ibadahnya dikurangi, tidak, tapi tetap harus lanjutkan ibadahnya disertai dengan tholabul ilmi supaya ibadahnya semakin berkualitas, semakin bermanfaat. Jadi jangan malas-malasan, malah wah kata Pak Ut yang penting menuntut ilmu. Lu salat malam sekarang enggak. Jadi subuhnya itu bangun subuh ngepas-ngepasi adzan atau ngepas-ngepasi qomat. Nggak buat apa sholat malam kalau nggak menuntut ilmu? Nggak gitu juga, keles ya. Jadi tetap ada yang sudah biasa sholat malam silahkan. Sekarang tinggal dibenahi. Oh dasar-dasarnya, yo tuntutannya seperti apa, dipelajari lagi. Lebih mantap. Karena tidak sama ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Silahkan bertanya. Siapa dulu nih? Geng monggo Pak. Lagi misalnya nih masih habis adzan kurang 3 menit, boleh nggak kita sholat sunnah kemudiannya kita gabung dengan saya otomatis dengan qobliyah gitu. Oh, gabungan. Karena waktunya udah 3 menit, mungkin kalau bedanya masih lama tidak. Gus. Kemudian ini sholat Ba'diyah itu bedanya kira-kira berapa? Karena saya pernah begitu habis maghrib mau sholat ibadah di rumah, tahu ada tamu. Begitu waktu saya lupa terus saya mengerjakan nggak lagi isya gitu loh. Boleh nggak? Ya, Pak Haji Kasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sholat fardu yang kita lakukan sah atau tidak, bahkan rusak atau bagaimana sholat saya, karena saya menderita penyakit yang belum sembuh Pak, yaitu pertama saya punya penyakit samrat, yang kedua saraf kejepit sudah tahun lebih belum sembuh. Bahkan saya kalau berdiri terlalu lama itu saya tidak kuat rasanya, tapi kalau saya itu mau duduk itu rasanya masih malu. Pak Kasilan kosong, maret gue sekuat, suratnya kalau diprok. Tapi saya itu kalau berdiri agak lama itu nggak kuat, tapi kalau berdiri terus nanti duduk dikit atau duduk itu nggak apa-apa. Kalau jalan misalnya sini dari sini sampai Rantan itu jalan Rantan itu mungkin masih betah, tapi kalau sudah ini nggak apa. Nah itu ketika saya sholat terus makmumnya itu yang dibaca saya, apalagi saya tidak tahu, apalagi maknanya tidak tahu. Jadi pikiran itu kemana-mana, bahkan nahan sakit Pak. Nah, suatu saat saya sholat itu sampai kaki saya gedul-gedulkan gini. Soalnya nahan, ngampet, terus keluar keringat dingin. Rasanya ini sudah kunang-kunangan seperti kemarin saya kan pingsan. Nah, terus kalau pingsan itu rasanya kalau pingsan saya malu sekali. Katanya itu sholat saya rusak atau bahkan mungkin nggak sah, itu tanggung jawabnya dari imam atau dari apa? Soalnya apa? Di sini itu Pak, mohon maaf, daerahnya umumnya itu orangnya hanya orang awam. Yang jadi imam itu saya mohon yang biasa-biasa saja, yang kira-kira makmum kita bisa menikmati. Misalnya yang baca kuliah ilal kafirun itu makmumnya bisa, oh ini nanti larang dulu mata putus, oh ini, jadi nyemak. Kalau yang dibaca itu surat-surat yang panjang itu jadi cuma pendengar, bahkan pikiran itu kemana-mana. Itu bagaimana, apa sholatnya itu sah, apa nanti tanggungannya itu dari imam. Bahkan kalau dulu Pak, waktu masjid belum semakmur ini, kita mempunyai orang tua yang generasi lama, itu orang yang disukai sama anak-anak generasi penerusnya, itu almarhum Pak Lukman. Itu kalau sholat itu tekak-tekak yang dibaca. Tapi sekarang Pak, saya itu kalau misalnya rapi maknane orang ngerti bacane, kok anggere salah, orang masih bener nih. Dia salah kan kabeh.
Iku ngoten niku terus pundi Pak? Nggih. Apa ngono kuwi ya apik, apa ngono kuwi ya perlu diteruske, apa ya kaya ngono kuwi pancen ya saking kebodohane wonge dhewe kok ora iso ngerti. Matur Oke. nuwun. Oke, terima kasih. Saya jawab singkat karena ini ya. Pertama, terima kasih Pak Haji. Gabung niat sebaik tidak bisa digabung niat ya bayat dengan qobliyah. Mau pilih aja mau qobliyah atau ba'diyah. Ini yang tadi saya maksud, ibadah itu harus ada ilmunya. Ada orang yang mau sholat, sholat qobliyah memang bagus, apalagi bisa sholat asar 4 rakaat sebelum asar itu kan bisa mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau waktunya mepet, apalagi sekarang udah timernya jelas, misalnya tinggal 59 detik, maka sebaiknya tidak usah dilakukan sholat qobliyah, tapi bacaan yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga sudah cukup. Tuh ya. Lalu ini tidak usah digabung, Pak. Kemudian yang kedua, seberapa lama jeda antara sholat fardunya dengan untuk ba'diyah? Tidak ada batasannya. Yang menjadi pembeda adalah batal wudunya. Sudah, kalau udah batalnya sudah. Kalau dari sini mau ba'diyah isanya di rumah silahkan. Jadi silahkan. Kalau saya lebih baik di sini supaya apa? Sampai rumah kan ya namanya di rumah, mungkin anaknya minta apa, mungkin ada tamu dan lain-lain. Itu ya. Sebaiknya segera dilakukan ba'diyah di sini. Kalau Nabi itu di rumah karena Nabi masjid dengan rumahnya kan dekat ya. Lalu bagaimana dengan sahkah atau tidaknya tentang sah atau tidaknya sholat seseorang itu kan tidak tahu. Hanya secara fikih itu ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat atau diterimanya sholat. Tetapi hak yang berhak menentukan diterima atau tidaknya adalah Allah. Tugas kita itu ikhtiar maksimal, rukun sholat itu dipenuhi. Bagaimana kalau dalam keadaan sakit? Untuk sakit, kemarin kan temanya sholat orang sakit. Itu ada istilah rukhsah. Ada diantaranya tidak wajib berjamaah kalau sakit. Tetapi sekiranya kuat, mampu dengan berjamaah, maka apa? Silahkan berjamaah. Kalau tidak, bisa di rumah, sholat sendiri, karena keadaannya sakit, jadi ada rukhsah. Bagaimana dengan bacaan, misalnya bacaan imam ya, terlalu lama atau gerakan imam yang lama. Ini rahimakumullah, ini jadi dilematis. Jadi harus bijak. Bijaknya gimana? Kadangkala seorang imam itu harus memahami makmum. Kata Nabi itu jangan sampai, ini maksudnya kepada imam, jangan sampai menzolimi makmum. Di antaranya adalah bacaannya panjang, gerakannya itu lama, memang bagus. Bacaan panjang sunnah Rasul. Tumaninah itu juga sunnah Rasul. Kemudian berdiri lama juga turul kunut itu ya sunnah Rasul. Tetapi kalau posisinya sebagai imam harus diperhatikan siapa yang menjadi makmum. Maka apa? Tetapi bukan berarti sebagai makmum tidak bisa menyalahkan imam yang menerapkan hadis, misalnya bacaannya panjang atau rukuknya, sujudnya lama. Ya sudah, kita kan Bapak Ibu kan sudah terbiasa imam di sini siapa, sudah tahu karakter imam. Ya ini yang bacaannya lama, sedengan atau cepat itu sudah ketahuan. Maka kita saran saya tetap maksimalkan untuk beribadah. Perkara sakit, orang yang sakit sholatnya bagaimana, ada rukhsah yaitu bisa sendiri. Bukan berarti karena bukan menyepelekan tidak berjamaahnya, tapi keadaan sakit. Kemarin sudah saya sampaikan di minggu kemarin, bisa dilihat di rekamannya itu sholatnya orang sakit, ada rukhsah. Oke. Memang ini harus ada kesepemahaman ya antara makmum dengan imam, ya, dengan takmir terutama gabungannya ya. Memang begitu, harus ada kesepemahaman. Jadi saya saja kalau pas pagi itu misalkan jadi imam Senin Kamis, saya akan lihat. Yang saya lihat itu di sana ada tidak. Kalau ada maka bacaan saya akan lebih pendek. Ketika duduk di antara sujud saya akan singkat. Karena saya pernah melihat, waduh kayaknya kosong banget itu ya. Kasihan. Tapi kalau tidak ada, insya Allah wah ini saya lihat wajahnya aman, kuat ini. Saya baca Al-Mulk misalnya kuat. Baca At-Takwir, At-Tariq, insya Allah kuat. Ya, Pak. Nggih. Jadi dikatakan Pak Hasan tadi,
cuma dia sakit. Nggih. Karena dia mungkin malu kalau dia Nggih. tidak. Dalam rangka malu, ya duduk aja dan tidak masalah kan? Nggih. Iya. Itu aja. Jadi kalau berdiri nggak kuat, duduk. Nggih. Dan berdiri nggak kuat, tidak ada tahu. Nggih. Memang kemarin kan ada kalau nggak kuat salah satu rukunnya, nggak kuat berdiri maka duduk. Kemarin kan sudah sampai saya peragakan jika berbaring. Ya. Nggih. Nanti bisa lihat. Karena kan sudah tahu karakter imam di sini kan. Pak Badawi bagaimana, Pak siapa lagi, Pak Rudin bagaimana, Pak Dawam bagaimana kan ketahuan ya. Atau Pak Makmur juga bagaimana kan sudah ketahuan, wah ini cepat atau lambat. Pun nggih. Nggih, nanti insya Allah besok disambung lagi. Ada masukan untuk besok tema yang mau diangkat? Cukup? Nah, kalau cukup kita akhiri dengan bersama-sama. Nggih. Saya ingin sekali ya, di masjid ini ternyata masih ada yang tidak ngerti adab. Ini perlu sekali diangkat tentang adab-adab di masjid. Misalnya ketika ada adzan masih banyak yang adzan sendiri. Ketika masih murid ngobrol kenceng-kenceng dan sebagainya. Ini diangkat untuk menjadi tema yang Oke, terima kasih. Jadi adab-adab di masjid ya, termasuk yang bicara, termasuk ini ya tadi sholat di sini itu ya. Bagaimana anak kecil kan karena belum tahu ya di belakang imam persis itu alihkan. Atau pendatang ya musafir tapi langsung menguasai medan di belakang imam itu kan juga cara adabnya kurang bagus ya. Musafir itu atau yang pendatang sebaiknya tidak di pas imam. Yang di belakang imam tuh yang sudah terbiasa tahu karakter imam, bagaimana seandainya ada jaga-jaga, ada keliru atau ada batal, naik atau maju ya. Nanti saya sampaikan insya Allah minggu depan judulnya adab di masjid. Oke. Ini maksudnya untuk sholat ya, terkait sholat ya. Bukan hanya sekedar apa itu dilarang merokok gitu ya. Ini yang terkait dengan sholat, adab-adab di masjid tapi terkait sholat, lebih spesifik. Mari kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.